Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Kamis tanggal 20 Februari 2025. Jadi hari ini IHSG kita ditutup memerah ya Bapak Ibu. Tapi tidak turun dan tidak dalam-dalam juga, terlalu dalam turunnya. Kita minus 0,1 lah. Pagi-pagi ada opening rebound, technical rebound sedikit, lalu dia turun. Nah ini sebenarnya gampang saja kita lihat sentimen global, dominannya adalah sentimen global. Jadi kalaupun ada sentimen dari dalam negeri itu hanya reaksi-reaksi sesaat saja. Dalam globalnya ini masih perang dagang lah. Artinya ISG kita selagi masih digembosi dengan outflow, maka kekuatan untuk naiknya agak sulit. Jadi strateginya main cepat. Seperti tadi pagi saya diundang untuk bicara di grup kabar bursa ya. Jadi sama aja kita harus menunggu Bapak Ibu bisa nonton lah. Nah, hari ini kita kalaupun penurunan belum dalam, nanti kita akan bahas ISG-nya mulai buy on weakness ya. Kalau besok Jumat ini nanti kita ada kesempatan buy on weakness, selagi IHSG-nya tidak turun di bawah 6.500 atau berapa nanti kita lihat, kita buy on weakness ya. Main cepat, yang penting profit aja. Oke. Ini dia trading snapshot-nya Bapak Ibu. IHSG turunnya 0,1%. Maaf ya, 0,1. Sempat ada naikan lalu dia turun. Turun. Nah, di sini ada perlawanan sedikit setelah season 2. Mungkin apa berita ya? Beritanya kalau nggak salah neraca pembayaran atau seperti apalah. Tapi ini nuansanya masih nuansa dengan geopolitik dan suasana perang dagang. Masih sama. Kita belum tahu seperti apa yang akan terjadi, tetapi dari pengalaman dulu bahwa akhirnya selesai juga lah perang dagang itu. Di sini kalau kita lihat nilai total value-nya 12 triliun. Nah, yang berat bagi kita adalah asingnya masih net sale besar di minus 743 miliar, di mana jadi penekannya adalah sektor finansial. Tetapi saham-saham yang ada terkait dengan harga emas dia bergerak ya, seperti BRMS, seperti itu. Antam juga ada sentimen positif, tapi nanti kita akan lihat price dan volumenya. Jadi prinsipnya apapun sentimennya, price, discount everything, volume validate. Di sini kita lihat net buy-nya di mana ada Antam net buy signifikan di atas 100 miliar, itu 146 miliar, tetapi saingnya BBRI dia net sell-nya 581 miliar, besar sekali ya. Ini tadi saya buy on weakness, nggak tahu dapat atau enggak ya, di 3.900 saya pasang, nggak tahu dapat atau enggak. Jadi 3.500 saya punya order di 3.850, ada 3.800. Nah, sampai saat itu saya punya beberapa order buy on weakness. Kalau udah turun berarti saya dapat lah. Kalau udah 4.000 udah stop, saya nggak buy on weakness. Di bawah 3.900 saya buy on weakness untuk BBRI ya. Kita lihat ini dia alertnya BRMS, Arto dan Antam, nanti kita lihat ya, yang mana kita akan bahas analisa lengkap, baru lainnya kita akan coba bahas sesingkat mungkin, maksudnya karena keterbatasan waktu. Alert ini Bapak Ibu dia terkirim secara sekuensial melalui Telegram bot. Jadi Bapak Ibu bisa akses nanti Telegram botnya, alamatnya ada di deskripsi video, atau Bapak Ibu bisa nanti di sini pakai Google Lens, Bapak Ibu scan saja QR-nya. Dia di belakangnya adalah big data analysis, machine learning. Jadi dia terkirim secara sekuensial ya. Misalnya BRMS ini bisa saja dia jam 10 ada alert, tapi jam 3 sore atau jam 2 sore dia suplainya masuk diguyur. Begitu juga dengan Arto, bisa aja mau penutupan dia suplainya masuk, atau dengan Antam malah bearish dia, tergantung. Tapi pada saat alert ini dia pada saat itu big data analysis memproses data dan dia memberikan alert untuk buy. Ya, nanti kita harus analisa lagi, kita tunggu end of day lah. Jadi dia kan cuma tool aja untuk membantu kita menganalisa saham. Kalau bagus, dia mudah-mudahan muncul juga di rekom lainnya. Untuk Telegram channel jangan lupa Bapak Ibu join juga, linknya ada di deskripsi video, sosial medianya silahkan di follow, insya Allah akan saya follow back. Oke, saya bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia. Namun begitu,
Tidak boleh request analisa saham apapun ya Bapak Ibu. Nanti kita akan sama-sama membahas sahamnya. Bapak Ibu bisa ikutin, bisa follow, bisa praktis. Juga akses Telegram botnya juga ada di link deskripsi video. Oke, namun begitu jangan percaya analisa saya 100% karena mungkin pengalaman kita berbeda, style kita tidak persis sama, money management kita berbeda, atau yang paling penting psikologi trading kita seperti apa itu mungkin berbeda. Jadi Bapak Ibu bisa jadikan saja sebagai second opinion. Apapun yang saya sampaikan, Bapak Ibu, jangan percaya 100%. Siapapun juga yang memberikan analisa saham itu jangan dipercaya. Bapak Ibu percaya saja dengan yang disebut dengan first opinion. First opinion ini dapatnya dari mana? Dari analisa sendiri, berlatih. Ya, kalau Bapak Ibu mudah-mudahan berminat, pendekatan yang dilakukan di sini adalah pendekatan volume, ya, volume price analysis. Jadi prinsipnya adalah price discount everything. Nanti kita akan lihat volumenya valid atau tidak. Dan kita akan melihat struktur wake off-nya. Oke ya, jadi disclaimer on. Tayor, trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing. Wajib punya trading plan dan money management. Sekali lagi, jangan pernah trading tanpa trading plan dan tanpa money management. Baik, mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Saya menggunakan Telegram desktop. Bapak Ibu bisa juga mengaksesnya dari handphone, dari website, ya bebas ya. Yang penting sudah install aplikasi Telegram Messenger. Nanti link untuk mengakses robotnya ada di deskripsi video. Nah, sebelum Bapak Ibu menggunakan Telegram bot ini, Bapak Ibu bisa tes dulu ya, cek dengan perintah help untuk melihat apakah apa saja perintah yang tersedia supaya Bapak Ibu tidak salah robot ya. Ada banyak robot Telegram bot, tapi bot ini dia menggunakan deep learning ya. Jadi deep learning untuk backbone-nya machine learning, dan dia bot chartnya berdasarkan volume price analysis. Ini ada perintah yang akan kita lakukan nanti. Lalu jangan lupa juga, ini termasuk yang penting Bapak Ibu, ilmunya diserap ya. Ada tutorialnya. Jadi penjelasannya apa itu deep learning ada di video ini. Itu menjadi backbone-nya. Mengapa kita harus analisa? Karena menurut saya sih dia masih tidak sempurna ya. Jadi bisa saja seperti saya sampaikan, alertnya pagi-pagi, terus supply-nya bandarnya sore hari berubah pikiran, dia guyur, dia lepas, ya terjadi sesuatu ya. Robotnya nggak tahu karena belum kejadian, dia tahunya setelah sore dan dia tidak bisa recover lagi. Oke, jadi ini Bapak Ibu tonton. Kalau Bapak Ibu berminat belajar volume price analysis, bisa di sini dicek ya. Untuk tutorialnya juga ada, yang lainnya juga ada. Silakan untuk perintah. Untuk screening sudah ada. Untuk rotasi saham juga sudah ada di situ ya tutorialnya. Baik, sekarang kita mulai melakukan analisa. Tahap pertama yang dilakukan dalam after market close adalah kita lakukan screening, cari-cari saham yang potensial. Kita cek apa saja alertnya. Perintah yang pertama Bapak Ibu lakukan. Jadi sambil saya ketik, Bapak Ibu juga ngetik juga ya. Jadi untuk mengikuti flow-nya, diikutin saja step by step-nya. Langkah pertama yang dilakukan, kita melakukan screening. Ya, pertama adalah kita cek alertnya. Bapak Ibu ketik saja alert, nanti dia akan memberikan hasil ya dari database 7 hari kalender ya, sejak tanggal 14 Februari sampai sekarang tanggal 20. Jadi tanggal 20 kita ada BRMS Arto Antam ya. BRMS ini tadi pagi waktu di kabar bursa saya sempat lihat, oh ini muncul di Rekom ya. Jadi dia muncul dulu di Rekom, baru sekarang dia ada alertnya. Oke, karena itu juga ini kan dia sekuensial ya. Jadi kita dia intraday datanya. Sekarang kita mau ngecek end of the data. Kita cek juga dengan screening yang lainnya. Pada intinya kalau dia keluar di alert robot, keluar di Rekom, keluar di screening yang lainnya, maka itu yang top. Artinya dia confluent. Nah, kita cek screening kedua dengan perintah Rekom adalah quantitative trading, tapi dia menggunakan end of the data. Begitu Bapak Ibu cek tanggalnya sudah benar, dia tidak akan berubah lagi. Berbeda dengan alert robot, masih bisa berubah datanya ya, karena intraday. Sekarang ini Bapak Ibu lihat, untuk volume price analysis ada AMRT, ada Antam, ada alert ya. Semil, bearish kemarin sudah naik tinggi, Dewa, weakness kemarin sudah naik. Sekarang WiFi lagi gantian. Lalu ada AMRT. Ini AMRT ini menarik ya, tidak ada alert. Bapak Ibu bisa cek nanti analisa. Kalaupun nanti nggak saya analisa, Bapak Ibu bisa ikutin step by step-nya. BPCA, BMTR, dia BMTR di situ, BRMS ada yang tulisan potensial reversal. Kalau di sini bagus nih, BNGA bagus. Bapak Ibu bisa silahkan dilanjutkan analisanya. Mungkin potensial di sana, apalagi kalau sudah punya ya, bagus itu biasanya.
Jadi BRMS ada di sini, apalagi yang alert. Hantam nggak ada ya. Oke, untuk Rocket Jet, oh ya tadi kemarin tuh BRMS keluar di Rocket Jet. Ini ada energi Rocket Jet PGO. Jadi energi dan PGO Bapak Ibu jangan lupa dianalisa. Yang mungkin dia tidak muncul di alert tapi muncul di Rocket Jet, itu indikasi bagus juga. Ada BRMS di PWS, energi nih, energi lagi-lagi keluar di sini ya. Walaupun dia tidak keluar di alert robot, mungkin besok ini baru ada alert robotnya. Jadi bisa juga sekarang udah curi-curi start. Dianalisa. Golden Cross tidak ada, Dead Cross tidak ada, break upper downjian, Antam BRMS. Nah, jadi kita bisa bahas Antam atau BRMS nih. Mungkin sentimennya sama nih di ini, di emas. Citra bengkoang. Dia lower downjian breakout, berarti dia membentuk new lower low. Jadi kita punya Antam atau BRMS ya. Nanti kita bahas. Sama aja sepertinya itu. Lalu kita cek ini dengan yang salah satu screening favorit saya yaitu ledakan volume. Bapak Ibu cek SCR VBoom. Nama perintahnya itu VBoom berarti ledakan volume. Ya kalau mazhabnya volume salah. SCR VBoom. Nah ini kalau ledakan volume itu sesuatu ya. Oh tidak ada. Untuk hari ini tidak ada saham-saham yang sinyalnya buy dan volumenya meledak. Kita lihat dengan SCR ekstrim. Ada nggak saham-saham yang ekstrim? Jadi kalau lagi ekstrim kompositnya, wah itu kesempatan buy on weakness ini. Kita lihat, oh BJBR nih apalah sejak dia keluar kompas 100 tidak ada pergerakan ya. Sayang sekali. ULTJ sudah keluar kompas 100 kalau nggak salah. YNTP Extreme Fear, nah ini tidak terlalu menarik. Saya ragu juga dengan BJBR semenjak dia keluar dari kompas 100. Transaksinya mengecil ya. Waktu dia rajin, itu dulu BJBR ini adalah salah satu bank pembangunan daerah favorit ya. Orang banyak yang ngumpulin. Sekarang memang sudah lepas dia. Roti, OLTJ, Akra sudah ekstrim. Antam ekstrim ya, ekstrim. Nanti kita bahas bisa Antam nih dia. Banyak juga keluar di sini Antam ini. Oke, nanti kita lihat mana yang potensial lah. Lalu kita lihat juga dengan SCR Panic. Kita mencari saham-saham yang berada di rotasi saham dia panik. Habis panik terbitlah hope. Tadi ada apa? Antam. BRMS nih Bapak Ibu. BRMS ini kita definisikan sebagai mungkin dia habis panik terbitlah hope. Nanti kita bahas juga. Tenang kalau rotasi saham semuanya dibahas. Atau Bapak Ibu bisa cek SCR hope. Ini untuk saham-saham yang bergerak di hope berarti dia udah kuat. Udah ada hope-nya. ASI, BBCA, BBYB, Dewa ini mereka berada di hope. Silahkan dianalisa detailnya. Atau kita lihat dengan SCR top FFL lah ya. Kita mau bahas top foreign flow. Top foreign flow Antam. Ini Antam ini dia net buy-nya besar. Apakah kita bahas nanti? Kita bandingkan dengan SCR top kaki. Jadi kita bandingkan antara asing dengan ajar kanan ajar kiri ya. BRMS dan Hantam ini mereka berdua ini termasuk greedy hari ini. Artinya lihat hajar kanannya sangat besar. Kalau di workshop itu saya bilang ini adalah active demand ya. Jadi dia yang bisa menggerakkan harga saham. Jadi Antam dan BRMS juga asingnya buy. Berarti bisa jadi Antam dan BRMS ini asingnya hajar kanan ya. Asingnya hajar kanan. Ini ada PSAB mungkin emas-emasan juga, MDK juga ada emas-emasan juga ya. Sementara perbankan dia tertekan ini, ya kemarin sudah naik tinggi ya orang profit taking lah. Ya nggak ada masalah. Profit taking, saya juga sempat sell on strength ya kemarin lumayan. Berputar dapat 5-6% dalam 3 hari. Makanlah dulu. Nanti kita cari lagi. Ya, yang penting jangan nyangkut, profit tetap ada. Oke, sekarang kita lihat SCR pullback. Ada nggak yang kenaikan kemarin sekarang pullback? MMLP. Aduh nih saham apa ya? Kita lihat dulu. VPA MLLP. Ini saya jarang-jarang keluar. Karena lagi bearish marketnya. Oh, dia cucuk atas. Wah ini berbahaya nih ya. Dia pullback. Tapi nggak apa-apa. Stop lossnya kelihatan nih. Kalau mau ambil tuh stop lossnya 2 tick di bawah di sini. Jaga 1 tick di atas ya. Jadi kalau mau konservatif, ada swing low ini.
Kenapa kita di bawah? Karena dia sekarang mengambil demand ini ya, demand di sini. Jadi kita ambil candle besar, di sini ada 2 tick di bawahnya. Jadi kita jaga di atas candle ini. Jadi kalau dia ke atas dapat, ke bawah dapat, turun ke bawah dia exit. Kalau lebih konservatif, stop lossnya di bawah, berarti kalau dia turun lagi, buy back ya. Kalau enggak, tapi wajib pasang stop loss. Kalau enggak, dia kalau turun berbahaya karena ini adalah marking up, ini adalah distribusi, ini adalah uptrust, ini adalah marking down. Wajib pasang stop loss. Tapi kalau dia kemudian rebound, maka ini low high high low high high. Dia sekarang sedang mengejar high low. Wajib pasang stop loss karena kita tidak pernah tahu apa yang belum terjadi ya. Untuk MLP saya nggak tahu pula ini sama Pak, kompas atau tidak. Sekarang itu dia ya. Apalagi yang belum? Sudahlah saya rasa ya Bapak Ibu. Sekarang kita mari membahas komposit. Kita cek dengan Speedo dulu. Speedo komposit. Hari ini dia netral masih ya. Tanggal 20 artinya supply-nya masih sama kuat dengan demand, tidak berubah dari kemarin. Belum pindah ke fear. Lalu iyalah karena dia sempat turun, supply-nya masuk, lalu mau season 2 demand-nya masuk lagi hanya minus 0,1. Oke, kita lihat dengan Star C0 bagaimana Star C0 bagaimana dengan rotasi sahamnya? Rotasi sektoral relatif terhadap komposit yang hanya melemah 0,1. Secara relatif kebanyakan menguat Bapak Ibu karena ini menguat atau tidak ya? Menguat mungkin ya. Ini menguat juga karena apa? Kompositnya melemah 0,1. Kecuali properti melemah, trans melemah, apalagi yang melemah, infra melemah, energi sedikit saja melemah relatif. Sementara industrinya. Jadi kita lihat ada beberapa saham yang menguat sektor basic. Finance mana ini? Oh, finance menguat ya sektoralnya. Non-cyclical melemah. Itu dia kalau pergerakan sektoral relatif terhadap pergerakan komposit. Oke, next kita cek dengan VPA weekly composite. Bagaimana weekly-nya untuk composite? Kita masih ada besok hari Jumat penentuannya. Candle-nya memang spread-nya dia rata-rata ya dan hijau dia bullish karena dia rejection dari minggu lalu. Tetapi volumenya belum. Mudah-mudahan dengan tambahan besok hari Jumat volumenya besar lah. Kalau bisa dia close di atas rata-rata 20 dan candlenya tetap hijau. Artinya itu memang secara mingguan ini ada perlawanan. Tetapi apa yang harus kita lakukan ya Bapak Ibu? Tadi pagi sudah saya jelaskan di kabar bursa. VPA monthly, harus lihat monthly-nya. Composite untuk menjadi acuan. Saya berani buy on weakness kenapa? Karena dia rebound di lower down-cian. Ya, kalau dia close di lower down-cian weekly, maka saya akan mengacu kepada apa yang terjadi di COVID. Tapi karena ini adalah tahun 2015, ini adalah kasus perang dagang. Jadi perang dagang itu hampir berapa ya? Hampir 1 tahun lebih juga ini, 1 tahun. Ya, jadi dia turun bottoming. Nah, dia mantul di lower down-cian. Nanti saya menunggu kalau mau agresif, saya menunggu 1 bulan setelah ada monthly-nya rebound ya. Jadi mudah-mudahan itu menjadi bottoming. Sekarang kan kalau kita ulangi storiesnya, dia baru nyentuh nih. Ya kalaupun bulan Februari masih merah, Maret merah, dia jangan close dulu di bawah. Kalau close di bawah, maka saya akan lebih panjang lagi penurunannya bisa ke dalam lagi. Karena yang penting bawah ini jangan dijebol dulu untuk monthly-nya weekly. Kalau jebol, kemungkinan dalam turunnya. Jadi posisi saya sekarang 30% cash, 30% saham, 70 cash. Untuk jaga apa-apa, antisipasi kalau jauh. Kalau jatuh dia minggu ini, bulan ini close. Tapi kalau ternyata dia tidak close, dia rebound seperti yang terjadi 2005, berarti akan terjadi perang dagang siklus 10 tahunan ya. Oke, itu. Sekarang kita tadi weekly sudah, kita lihat VPA composite. Mengapa saya tetap trading? Karena dia rebound di weekly-nya. Tadi pagi juga saya sudah jelaskan ya, ini sekarang kita masih perjalanan. Ini adalah high ya, downtrend, ini adalah low. Ini adalah low terhadap high, ini adalah lower low. Di sini aja, nggak apa-apa. Ini low terhadap high, ini adalah lower low. Ini low terhadap high, ini adalah lower low. Jadi memang masih downtrend pattern-nya.
Ini sekarang masih low terhadap high. Sekarang akan ditentukan apakah nanti 6.500 ini akan dijebol oleh weekly-nya, monthly-nya ya. Kalau nanti ternyata dijebol, maka masih berlanjut. Maka saya akan tunggu dulu, tidak agresif, masih tetap 30% saham, tinggal di switching lah. Kemarin saya turun, saya buy on weakness di sini, saya jual di sini. Sekarang saya menunggu buy on weakness di mana? Saya akan menunggu zona ini. Hari ini volumenya di atas rata-rata memang, dan candlenya juga, artinya ini ada perlawanan nih candle di sini. Jadi kita mudah-mudahan dia menjadi, mudah-mudahan di sini ada indikasi di low, high, mudah-mudahan dia rebound, ini menjadi high low lah kalau dia turun ke bawah sedikit, untuk kemudian menjadi higher high. Itu dulu. Di daily dulu ditunggu, kalau itu terbentuk di daily maka kita mulai agresif. Di sini juga ada perlawanan, tapi kemudian dia gagal karena bermainnya di time frame lebih besar. Dia harus close di atas 7324. Ini harus dimatikan dulu downtrendnya untuk membentuk higher high. Oke, kita lihat sekarang VBP weekly composite untuk melihat ya. Untuk monthly-nya kan belum akhir bulan, jadi belum bisa. Untuk weekly kita tahu dia kemarin sempat naik. Saya soal on trend, kenapa? Saya lihat di atas ini ada supply zone. Sekarang supply-nya masuk. Nanti kalau di bawahnya demand zone sekitar di sini untuk saya buy. Mudah-mudahan dia mantul untuk naik ke atas ya, untuk melawan lagi supply-nya, supply zone-nya. Akan lebih jelas kelihatan di daily VBP composite. Oke, ya. Kalau pakai daily-nya kelihatan, yang pasti nanti ini kalau naik ke sini juga supply-nya akan ada. Ya, di sini juga akan ada. Jadi nanti kalau dia nge-swing, di sini jual, dia turun beli lagi, di sini jual. Nah, jadi tradingnya berjalan ya untuk pattern-nya. Tentu makin ke atas makin volatility semakin tinggi nanti karena supply-nya makin besar. Yang di sini ini nyangkut semua yang beli ketika ISG 7.300. Sekarang dia turun. Kalau dia turun, kita tunggu mulai agresif, mulai buy on weakness di mana? Di sini. Karena ini ada firm profile-nya. Kalau dia turun, akan turun. Tapi bisa juga dia tertahan di sini nih. Ya. Pokoknya mulai aja lah pasang piramida. Kalau dia turun makin bawah, kita akan buy on weakness. Kalau turun di 6.500, kita exit segera dari composite. Kalau bisa 100% cash. Oke, sekarang kita lihat foreign flow, PIF, composite. Karena terpaksa kita harus lihat foreign flow, tanpa asingnya memang agak susah untuk mengangkat composite. Nih kita lihat ya, asingnya masih terus turun walaupun ada riak perlawanan. Itu asingnya hari ini net sell 743,68 miliar. Dalam 5 hari tercatat 1,54 triliun asingnya net sell. Dalam 20 hari ada 9,35 triliun asingnya net sell. Dalam 60 hari 24,7 triliun, wah besar ya. Asing masih net sell, dan 50 juga dalam 1 hari ada 50,24 triliun asing net sell. Masih besar Bapak Ibu. Kalaupun ada riak perlawanan itu biasanya saya gunakan untuk sell on strength saja. Belum ya. Oke. Sekarang kita akan lihat nggak salah ya. Kayaknya PVM-nya. Jadi sebenarnya untuk rotasi saham ini nanti ada beberapa lagi sedang ada bermasalah ya Bapak Ibu. Untuk PVM juga sepertinya dia tidak bisa. Datanya lagi masalah ini. Jadi untuk rotasi saham hanya Kompas 100 saja yang bisa sekarang saya. Weekly juga belum bisa. Lagi saya utak-atik kemarin. Tapi error pula. Banyak pula yang komplain, Pak ini robotnya bermasalah. Ya. Banyak sering nggak jalan ya, memang lagi saya perbaiki data-datanya. Nanti kalau mau fix mudah-mudahan waktu libur kita akan backup data, akan maintenance data lah ya hari Sabtu atau Minggu. Oke, jadi kita lanjut saja. Tadi alertnya apa saja? Langsung aja ya Bapak dan Ibu. Tadi kalau kita lihat di Rekom ya, kan kita lihat ada BRMS atau Antam ya, kita bahas Antam lah ya. Karena Antam ini sempat ada tutorial trading plan-nya dan sebenarnya itu masih jalan dia, masih jalan. Sebentar saya cek dulu. Ya, sudah ketemu ya. Ya, jadi Antam ini ya Bapak Ibu silakan join Telegram channelnya. Jadi Antam ini bulan Agustus dulu ada tutorial trading plan-nya. Ya, bulan Agustus. Jalan sampai sekarang masih jalan karena dia nanti saya tunjukkan. Antam ini belinya di daily,
trading plan-nya, tapi mainnya di weekly untuk struktur wake off-nya ya. Jadi Antam lah kita bahas ya untuk Bapak Ibu cek ya di Telegram channelnya, cari Antam untuk tutorial trading plan-nya. Oke, atau nanti saya posting di inilah deskripsi video. Kita akan bahas Antam, kita cek alertnya ANTM ya. Langkah pertama untuk membahas saham, kita cek alertnya untuk mengetahui dia fresh atau tidak. Nah, di sini Bapak Ibu, oh ini kelewatannya bulan Agustus itu bulan 8. Jadi di antara itu sudah banyak alert dan memang harus sabar. Nanti saya tunjukkan mainnya kita di weekly. Strukturnya, entry-nya di daily ya. Jadi yang sudah ikut workshop mungkin jelas itu. Nanti saya tunjukkan juga wake off-nya bagaimana Antam ini masih saya hold karena saya melihat dia bermainnya di weekly. Baik, sekarang kita cek dengan, setelah kita cek alertnya, kita mulai dengan mengecek speedonya. Speedo Antam, dia sudah ekstrim. Jadi Antam ini besok rawan koreksi. Karena dari speedometernya dia berada di zona grid. Artinya sangat-sangat greedy hari ini. Kalau mau amankan profit boleh, karena kalau yang mau yang ketinggalan tunggu dia pullback ya. Nggak tahu juga, nanti harus kita analisa. Tapi kalau sahamnya extreme grade ini rawan koreksi, orang rawan profit taking. Nanti kita lihat chart apakah ada sinyal potensial buying climax. Kalau potensial buying climax berarti dia akan koreksi dulu untuk relaksasi ya. Ya, ini speedometernya. Kita lihat speedo Antam. Saya pengen lihat apakah langsung dia grid atau netral. Oh, sudah grid. Artinya memang sudah ada kenaikan dari kemarin-kemarin. Alertnya juga kalau kita lihat dia tanggal 13 ada, minggu lalu tanggal 5 ada. Jadi memang bukan asing ini ya. Memang dari tanggal 1 sampai tanggal 2 agak langka. Tapi di bulan bulan Februari asingnya Antam ini sudah rajin ya. Ya, kita lanjut ya dengan Star. Nah, ini Starnya mohon maaf weekly-nya nanti tidak bisa diakses sementara ya. Star Antam untuk daily-nya masih bisa dan hanya Kompas 100. Oke, kalau lihat rotasi saham ya untuk komposit yang bergerak naik turun ini, kalau kita lihat indeks rotasi dari Antam ini 1 2 3 4 5 ya, satu minggu ya, mungkin minggu lalu lah dia minggu lalu berapa tuh ada alertnya, itu bisa dia kita sebut dengan habis panik tepi laut, tapi dia sangat langsung kuat, tidak singgah, hanya nyenggol sedikit, lompat dari bintang ini langsung minta lompat ke G. Artinya dia terlalu kuat, momentumnya juga kuat ya. Ini sudutnya besar, artinya dia maksimum resultan. Ini artinya power price-nya kuat, momentumnya kuat relatif terhadap komposit yang melemah. Oke, kita lihat sekarang VPA monthly Antam untuk melihat struktur besar dari Antam. Oke, Antam ini kalau kita lihat dengan chart monthly-nya ya, dari dulu ya tahun 2013, 2014 itu sebenarnya dia tidak bergerak kemana-mana. Lalu ada pandemik, dia sempat bottoming juga nggak bergerak kemana-mana. Setelah itu ada namanya Indonesian Battery Company. Ini saya ingat karena saya dapat informasi ya dari bukan orang dalam juga, teman, bahwa akan ada peluncuran Indonesian Battery Company. Saya sempat masuk di sini, lalu dia naik. Ini bottoming bulan 4 saya masuk ya, setelah bottoming. Saya ingat bulan April 2020 itu saya masuk. Nah, naik sampai sekarang, naik sampai atas, sudah profit taking pula ya. Jadi saya buyback lagi di sini kemarin bulan Agustus saya buyback karena ada alertnya. Jadi dia naik ke atas, dia turun sini, ada kita punya selling climax, auto rally. Nah, di sini coba dia apakah kembali di monthly-nya akan terjadi distribusi akumulasi. Sementara dari volume ya tidak terlalu besar, biasa-biasa saja, less than average karena memang masih tanggal 20 ya. Masih ada berapa hari lagi itu hari tradingnya. Sekarang kita cek dengan VPA weekly Antam. Hari Kamis masih bisa kurang satu hari lagi untuk volumenya. Oke, ini yang saya sampaikan bahwa Antam ini bermain di weekly. Jadi entry-nya di daily, tapi ini seperti yang saya jelaskan di tutorial trading. Ini adalah marking down. Markdown dari wake off-nya ya, markdown. Lalu ini ada selling climax. Ini auto rally. Ini secondary test. Udah fase A di weekly.
Sayangnya kita nggak menemukan fase B-nya ya, masih mungkin ini fase B-nya. Lalu kita nggak menemukan spring-nya di mana, saya juga nggak tahu, nggak kelihatan. Kalau dia nanti close, ya, close di atas 1765, maka fase ini kita sebut dengan akumulasi. Dan kalau dia close 1765, maka dia menjadi the best time for buying. The best time for buying. Maaf, numpuk-numpuk. Nah, sekarang dia kan naik ke atas nih, ya. Kita nggak tahu apakah ini spring di daily, nanti kita lihat. Yang pasti curiganya ini fase B-nya. Ya, jadi fase B itu dia motong sini, ini menjadi spring. Di fase C, baru dia akan pindah ke fase D. Jadi bisa jadi fase A-nya di bawah, ya. Ini B, baru C-nya kecil saja di sini, kecil ya. Ini yang ini B. Lalu dia menjadi the best time for buying nanti kalau close di atas 1765. Harus close dengan volume besar ya. Ini lumayan lah volumenya. Ya above average, tapi kita masih punya harapan nanti dia 1 minggu ya. Maksudnya hari Jumat dia masih bisa tambah lagi volumenya. Oke, itu yang saya maksud bahwa Wyckoff ini sabar masuknya di bulan Agustus di sini masuknya ya. Bulan Agustus. Jadi setahun sudahlah akumulasinya. Mau setahun. Fase A mungkin enggak ya, belum setahun. Nanti kalau sampai ini setahun. Wajar itu kalau dia bergerakannya mainnya di monthly, main di weekly dia memakan waktu 1 tahun untuk akumulasi. Jadi makanya kalau Bapak Ibu bisa nanti berminat belajar Wyckoff, bisa tonton tutorialnya atau bisa ikut workshop volume price analysis dan Wyckoff method. Kita turun ke daily VPA Antam. Nah, the best time for buying-nya di sini ya, bulan Agustus. Mana dia? Ya, di sini. Ini adalah second chance to buy. Ya, jadi ini ada maksud saya semacam spring di weekly-nya. Ini untuk naik. Tapi dia belum berhasil, sekarang dia jebol. Ini ada sinyal, namanya adalah potential buying climax. Jadi antara speedometer dengan ini sudah jalan ya. Bapak Ibu, bahwa hari ini sudah terlalu ekstrim, nanti buying walaupun sinyalnya ada FORS bullish sign, tapi sudah potensial climax di mana speedometernya sudah ekstrim. Oke. Nanti Bapak Ibu cek ini ada gap atau tidak. Kalau ini ada gap, dia bisa turun menutup gap itu dulu. Ya. Ini silakan cek. Kalau enggak, dia akan biasa akan mengecek mengetes resisten. Bisa mantul di sini, bisa atau dia turun ke bawah, mantul atau kita cari zona demand-nya. Yang pasti hari ini demand-nya bagus, Bapak Ibu ya. Demand-nya ini dia besar. Volumenya. Volume high ya, weight-nya spread-nya juga besar, bahkan terancam dia menjadi buying climax ini. Biasanya kalau udah buying climax dia harus turun dulu. Speedometer juga mengatakan dia harus turun dulu. Jadi jangan kaget, Pak, Antam ada alert, sudah alert kok turun. Lah, sinyalnya menyatakan setelah kita analisa memang harus turun. Turunnya paling ideal ya ke sini. Ini ya paling ideal. Jadi doa kalau yang belum punya Antam, doakan Antamnya turunnya ke sini. Buy on weakness kita di sini ya. Jadi mainnya harus sabar karena di weekly. Kalau ada alert langsung main tak tinggi ya agak susah memang. Kita harus sabar karena ini bagian dari plan dari market maker. Kita cek dengan VBP, weekly Antam untuk melihat kita mau buy on weakness-nya di mana. Target jual. Oh ya, target jual dulu. Target jual ini Bapak Ibu ada namanya sell mother candle ini. Ini Bapak Ibu silahkan tarik ke sana sekitar 2000 ya. Jadi kalau kena 2000 ini udah bisa profit taking karena ini banyak yang nyangkut di harga 2000 sampai 2100 ini Bapak Ibu ya. Ya, jadi mudah-mudahan dia jebol-jebol kita bisa profit taking sampai 2100. Karena kan marking down, ini akumulasi, ini marking up ya. Jadi strukturnya mudah-mudahan. Tapi marking up-nya mungkin juga membutuhkan waktu berbulan-bulan. Kalau Bapak Ibu profit taking di sini, jangan jual semua. Kenapa? Target aktual dari Antam ini adalah ini, gap-nya. Gap-nya di sini, sekitar 2700 kita bisa jual nih. Ini ada gap yang kira-kira akan ditutup. Oke,
Nanti gap detailnya lihat di daily, kita cek dengan VBP Antam. Kita lihat daily. Ya, dia mantul di zona demand ya. Aduh, ini ada gap atau tidak? Nih kalau ada gap berbahaya ya Bapak Ibu. Jadi kalaupun turun, kalaupun benar ini kan rally base rally. Ini kalau dia ada sesuatu, dia bisa ngejar gap ini ya. Tapi gap ini biasanya akan tutup. Cuman masalahnya kita tidak tahu tutupnya kapan. Kayak ini kan, ini naik kencang, ada gap dia tutup ya. Rata-rata gap itu tertutup lah. Cek itu. Nah, kalaupun dia gapnya tutup, Bapak Ibu, berarti buy on weakness kita di sini nih. Nah, di sini nih buy on weakness kalau gap kita tutup. Sekarang kita mau cek dengan Evol Antam untuk mengecek ini benar-benar ada gap atau enggak. Iya, kayaknya ada gap ya. Lihat ini. Secara visual dia lebih kelihatan di Evol. Nih. Kalau ada yang Bapak dan Ibu pengen, apa sih gunanya Evol? Salah satunya untuk mengecek secara clear gapnya ini. Dia clear sekali nih. Ada gap ya. Gap. Iya, ada gap. Jadi, catatan untuk Bapak Ibu yang punya Antam, hati-hati dengan gap itu biasanya akan tutup. Kita cek dengan wave Antam. Jadi kalau mau masuk Antam, jangan terlalu agresif, jaga atas beberapa lot, jaga bawah untuk mengejar gap ini tutup. Sekarang kalau kita lihat wave-nya sudah berubah. Jadi ini perubahan wave ya, nih Bapak Ibu. Ini ciri-ciri bottoming. Nah, ini sudah wave baru. Berarti pada saat di sini kemarin, ini sudah terjadi perubahan tren. Ciri-ciri perubahan tren. Sekarang dia sudah up untuk wave volumenya. Wave-nya juga sudah break ini ya. Low, high. Dia akan harus turun dulu. Nanti baru naik lagi. Ini gap ini perlu waspadai. Hari ini hajar kanan nilainya 104 miliar ya untuk hajar kanan di Antam. Dia paling gede kok nggak salah tadi. Kita cek dengan DOM Antam. Lihat dominasi rasio untuk Antam. Kita akan melihat bagaimana perbandingan asing dengan lokal. Wih, luar biasa asingnya Bapak Ibu. Antam ini paling besar ya kalau nggak salah net buy. Lihat, asingnya dominan 50 plus 1. Memang kita jarang-jarang menemukan asingnya itu 50 plus 1%. Dan kalau dia ketemu seperti Antam ini 53, berarti asingnya dominan. Dominan ya untuk hari ini hingga akhirnya kita lihat 5 hari dia menjadi 34%, dalam 20 hari 27%, ya situ. Karena masuknya hari ini asing dominan di Antam. Ya, untuk itu mari kita lihat foreign flow Antam dengan perintah PIV Antam. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk aneka tambang. Bapak Ibu bisa lihat sebelumnya pernah ada asingnya guyur besar-besarannya di bulan September sampai ya akhir-akhir September. Lalu asingnya mulai masuk lagi. Di sini terjadi golden cross. Lalu setelah itu dia bergerak naik. Di sini asingnya sideways. Mulai awal Februari sebenarnya asingnya mulai ada masuk sedikit-sedikit. Lalu mulai minggu lalu asing yang masuk sedikit-sedikit juga. Hari ini luar biasa. Ini ledakan volume untuk asing. Jadi kalau mau ikut flow asingnya, memang hari ini besar. Dia 146,34 miliar untuk net buy hari ini. Hingga dalam 5 hari tercatat 244,15 asingnya net buy. Dalam 20 hari net buy-nya membesar menjadi 267,19 miliar. Dalam 60 hari ada 325,43 miliar asing yang net buy di Antam. Dalam sehari 892,64 miliar. Jadi kalau Bapak Ibu lihat mulai hari ini sampai sehari ke belakang itu asingnya akumulasi terus. Ya kelihatan ya Bapak Ibu ya akumulasi walaupun diantaranya ada net sell sedikit. Jadi ada spike besar begini menandakan memang Antam ini diakumulasi dan hari ini meledaknya 50+1. Oke, mudah-mudahan asingnya masih tetap support ya. Sepertinya mereka juga melihat dengan kondisi Trump ini akan berlangsung lama ini, maka banyak orang ke safe haven ya, ke emas, ke gold, hingga Antam juga dapat sentimennya. Jadi mungkin kayak BRMS, apalagi PSAB, Archie itu, Bapak Ibu bisa monitor Archie. Ya, dia juga harusnya karena tambang emas dia juga mendapat sentimen harusnya ya. Tapi terserah bandarnya lah. Sekarang kita lihat dengan tren
Antam. Kalau kita lihat tren, sayang sekali dia belum berhasil break up ya, dan kita lihat Q4-nya belum ada overvalue. Kalau kita lihat trennya sudah dipatahkan, ini Bapak Ibu, kalau ambil garis ini, ambil di sini, lalu ditarik garis, maka dia break di sini. Dia sempat mau ada perlawanan sedikit tapi tidak kuat. Nanti zona ini juga kalau dia turun menjadi zona-zona kita buy on weakness. Tapi catatan lagi, ini ada gap, itu menjadi konsiderasi. Kalau dia turun mungkin mau mengejar gap itu dulu. Kita berikutnya dengan PWS Antam. Kita lihat PWS-nya harusnya sudah berubah nih. Iya, sudah ada ini, dia masih tertahannya Bapak Ibu. Besok dia akan buka di sini, menurunkan dia close di atas yang garis 1600 inilah. Tapi kita sudah punya sebenarnya di sini flowernya, sudah buy, sudah di atas. Jadi ke Bapak Ibu, belinya di mana? Kalau biasanya seperti ini, kalau memang dia uptrend, ini kan nanti kalau dia uptrend dia naik. Pas dia pullback, masuk ke abu-abu ini zona demand-nya ya, demand zone. Nah, itu belinya di zona ini kalau dia pullback. Jadi kalau kita lihat juga, kalau dari volume price-nya di sini dia volumenya tinggi, sepertinya white, close-nya high ya, volume price-nya dia tinggi, bukan Heikenhashi ya. Dan dia sudah masuk di zona akumulasi dan cukup kuat for price-nya. Kita cek saham yang lain, Arto. Alert Arto. Alert Arto ini dia fresh ya Bapak Ibu. Kita cek dulu dengan Speedo. Apakah dia sampai penutupan tidak diguyur? Speedo Arto. Mudah-mudahan dia bagus. Oh, dia fear ya. Fear artinya supply-nya hari ini ditutup lebih kuat daripada demand. Supply-nya lebih banyak daripada demand-nya. Demand, supply and demand-nya supply lebih besar daripada demand. Kita cek dengan Star Arto. Star Arto, Arto ini sebenarnya bagus juga. Dari rotasi saham, saat kompositnya melemah, dia dalam senyap dia bergerak masuk ke sini. Dan Arto ini nanti kita lihat apakah bisa entry atau enggak. Kita sebut dengan habis panik, terbitlah hope. Jadi karena dia berputar ya Bapak Ibu, dari panik, hope, mudah-mudahan dia masuk lagi besok, maka secara relatif terhadap komposit, kita coba habis panik, terbitlah hope. Inilah posisi untuk beli, mudah-mudahan bottoming di price-nya. Dan nanti dia naik, jualan di mana? Di zona grid. Gitulah siklusnya. Oke, sekarang kita cek dengan VPA Arto. Apakah konsisten dia? Iya, ada supply masuk. Karena memang struktur bisa persis dengan komposit ya Bapak Ibu. Kita lihat strukturnya di daily-nya dia. Marking up, distribusi, ini head, ini shoulder. The best time for selling, second chance to sell. Dia turun-turun, selling climax. Ini selling climax, ini adalah auto rally. Nanti dia akan turun, memberikan secondary test. Jadi selama dia turun, kita beli di sini Bapak Ibu ya. Dia akan turun dulu, baru dia naik lagi, maka kita punya low, punya high, high low, higher high. Pas dia turun high low, kita buy. Kalau kebablasan, close di atas ini, stop loss-nya, close di bawahnya, berarti stop loss di 17.800 ya. 2 tick di bawahnya 1.800 ke bawah, itu stop loss dipasang berlapis. Karena ini agak kuat tekanannya kalau jebol, walaupun dia rebound, agak kuat tekanannya. Itu dia. Bapak Ibu silakan cek weekly-nya. Sekarang kita cek foreign flow-nya. PIF Arto. Berikutnya ada chart foreign flow untuk Arto. Kalau kita lihat foreign flow Arto hari ini ya kecil-kecil aja ya Bapak Ibu. Hari ini net sell-nya juga cuma minus 1,16 miliar. Dalam 5 hari dia tersisa net buy 0,48. Dalam 20 hari ada minus 25,49 miliar. Dalam 60 hari ada minus 70,89 miliar net sell. Dalam 100 hari net sell-nya menjadi minus 78,69. Jadi memang tekanan aslinya masih besar nih Bapak Ibu. Hanya saja memang kecil-kecil saja dia. Arto. Berikutnya kita lanjut ya. BRMS. Alert BRMS. Kalau Bapak Ibu berminat nanti bisa bikin analisa lebih lengkap selengkap Antam supaya waktunya tidak berlama-lama di video ini. BRMS sama kayak Antam ya Bapak Ibu. Bulan Januari dia juga banyak aktivitasnya. Mungkin sama sentimennya. Dia bulan Februari ya sudah ada 3. Kita cek dengan Speedo BRMS. Oke, dari speedometernya dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star BRMS.
Startnya kalau untuk BRMS dia jarak antar bintangnya menjauh, berarti ini terjadi akselerasi kuat, berarti dia relatif terhadap pelemahan komposit. Tapi dia masih berada di zona panik. Kalau mau masuk kita kategorikan sebagai habis panik terbitlah hope, dia harus masuk ke tiga ini. Nah, masih bisa bergerak. Tapi kalau masuk mungkin dia bisa langsung pindah ke hope atau langsung masuk ke grid. Karena bagian atas dia. Oke, ada penguatan ya. Kita cek dengan VPA. BRMS. Bapak Ibu wajib cek monthly dan weekly-nya. Aduh, ada gap lagi ya. Jadi BRMS ini the best time for buying-nya sebelah sana. Ini akumulasi, ini marking up. Ini adalah ya mungkin ini adalah distribusi. Kalau baca ya, ini adalah the best distribusi. Ini adalah the best time for selling. The best time for selling, ya. Ini kategorinya, baru ini adalah second chance to sell, ya. Second chance to sell. Ini ya, baru dia retest. Nah, di sini nih, tricky dia bisa menjadi reakumulasi atau redistribusi. Tapi sayang dia kalau pakai chart weekly ini akan kelihatan dia belum berhasil. Ada gap, jadi dia sudah naik tinggi, volumenya besar, ada masuk supply. Tapi dia tidak cun, dia bisa tutup dulu Bapak Ibu. Jadi kalau mau beli kita tunggu dia tutup ya, atau Bapak Ibu pasang buy on weakness di zona gapnya. Ini bagus sebenarnya, sejak 4 hari yang lalu dia sudah ada akumulasi ke atas, volumenya hari ini besar juga. Sinyalnya day move indicate strength, volumenya sangat besar, spreadnya wide, close-nya mid, artinya supply-nya masuk. Kalau begini harus cek weekly. Karena biar tahu ya. Oh iya, dia volatilitas dia weekly-nya di atas ini supply semua, jadi dia masih tertahan ya weekly-nya, tergantung besok. Tadi ada volume meningkat nih. Tergantung besok Bapak Ibu kalau weekly. Kita lihat PIV BRMS. Mari kita cek foreign flow untuk BRMS. Berikut ini adalah chart flow foreign flow untuk BRMS Bapak Ibu ya. Kita lihat Bumi Resources Mineral sebelumnya tahun lalu sampai awal September itu asingnya belum masuk. Begitu asingnya masuk pertengahan September, sahamnya naik besar. Nah, di pertengahan awal-awal November, pertengahan November, asingnya keluar besar. Ditandai dengan ini ya. Setelah itu, asingnya trennya masih down, bottoming mungkin di akhir Januari. Nah, ini mulai ada naik lagi nih. Di sini sudah golden cross nih. Dia golden cross, dead cross. Hari ini asingnya besar. Mungkin sentimennya sama. Hari ini masuk 83,84 miliar asingnya net buy, dan 5 hari 47,62 miliar asingnya net buy, dan 20 hari net buy menjadi 132,78 miliar dalam 60 hari. Nah, ini berbalik, net sell-nya tersisa minus 38,4 38,8. Dalam 1 hari dia berbalik, ada sisa net buy menjadi 107,09 miliar. Jadi itu Bapak Ibu kesimpulannya, net asingnya ini mulai masuk hari ini dengan kuat, tetapi ada gap. Ya, ini catatan untuk Antam. Mudah-mudahan dia tutup dulu lah supaya selesai. Kita waspadai gap ini. Kalau mau masuk kita tunggu saja di gap. Mudah-mudahan mainnya di weekly dia break higher high di weekly-nya. Itu saja Bapak Ibu untuk After Market Close kali ini. Mohon maaf jika ada salah ucap, keselio lidah. Tapi kalau Bapak Ibu ikuti After Market Close saya, biasanya polanya begitu-begitu saja lah, bisa diikutin urutannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like channel video dan channel YouTube ini. Mudah-mudahan berkembang dan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.